Oke ya, rekan-rekan semuanya, kita mulai perkuliahan pada malam hari ini ya. Jadi kajian kita pada malam hari ini adalah Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Ini tentunya berkaitan dengan setelah kita memahami Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, ya, kemudian sebagai eh, filsafat dan sebagai etika. Nah, apa saja yang kita harus perhatikan dalam kajian ini? Nah, Pancasila sebagai dalam pengembangan ilmu, ya tentunya ada hal-hal yang perlu kita ketahui dan kita sadari ya tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya atau yang kita singkat dengan IPTEK ya. Itu perkembangannya telah mencapai kemajuan yang pesat ya sehingga membuat peradaban manusia itu mengalami perubahan yang luar biasa ya, yang tidak terlepas dari situasi yang melingkupinya. Ya, situasi itu seperti apa? Ya, tentunya dengan kondisi ya dan perubahan-perubahan yang ada, sehingga dalam hal ini arti ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri akan selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Budayanya ya tentunya budaya akademik, ya, budaya teknologi, ya, dan juga tidak terlepas dari budaya religi atau budaya keagamaan. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu pada gilirannya itu akan bersentuhan dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat dan agama, sehingga di satu pihak itu dibutuhkan sebagai semangat objektivitas, namun di pihak lain ilmu pengetahuan dan teknologi itu perlu mempertimbangkan nilai budaya, nilai adat istiadat dan agama dalam pengembangannya. Ya, agar apa? Agar tidak merugikan umat manusia. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ya, kebanyakan orang tuh sering mencampur adukan antara kebenaran dan kemajuan, ya. Sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran itu terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Hal ini mengapa demikian? Karena ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, ketika kita bandingkan dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat dan agama itu ternyata memiliki logika yang berbeda, ya. Memiliki logika yang berbeda sehingga keduanya mempunyai atau memiliki
ruang lingkup yang berbeda. Nah, disinilah perlunya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu ya, memiliki atau bertemu dalam suatu ruang ya. Untuk apa? Untuk menjadikan atau membuat ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadikan manusia atau memanusiakan manusia. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, tadi ada perbedaan antara kebenaran tadi ya. Ya, kalau kita lihat tadi ya, bahwa antara kebenaran dan kemajuan itu sering dicampur adukkan. Sehingga pandangan orang tentang kebenaran itu ya bisa atau kadang terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Kenapa demikian? Karena kebenaran itu bersifat non-kumulatif. Ini pendapat dari Profesor Kunto Wijoyo. Karena kebenaran tidak mungkin berkembang dari waktu ke waktu. Sedangkan kemajuan itu bersifat kumulatif. Artinya kemajuan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Ya, ini yang perlu kita ketahui juga. Nah, hubungan antara ilmu pengetahuan dan nilai budaya, adat istiadat serta agama itu dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan. Kemungkinan itu antara lain yang pertama bahwa ilmu pengetahuan yang gayut, ya, gayut itu artinya berhubungan ya, atau bersambut ya dengan nilai budaya, adat istiadat dan agama, sehingga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus senantiasa didasarkan atas sikap human religius. Jadi, sikap pengembangannya harus bersifat human religius. Ya. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama itu akan mengakibatkan terjadinya sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek ya apabila tanpa dikawal dan diwarnai oleh nilai human religius. Yang berikutnya, bahwa iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya dan tentunya dengan adat istiadat sebagai mitra dialog ya, di saat diperlukan. Dan sebagian ilmuwan itu beranggapan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi
itu memang memiliki hukum tersendiri, ya, dari sisi faktor internal, tetapi di pihak lain itu diperlukan adanya faktor eksternal yang berupa budaya, ideologi, dan agama untuk bertukar pikiran meskipun tidak dalam arti saling tergantung secara ketat. Ya, saya ulangi karena tadi sedikit berisik ya, sedikit bukan sedikit berisik, sedikit terganggu noise ya. Jadi kebenaran yang menurut Profesor Kunto Wijoyo itu bersifat non-kumulatif karena memang kebenaran itu tidak semakin berkembang dari waktu ke waktu, ya. Jadi benar ya benar ya, dan benar itu memang bisa diuji oleh waktu, tapi tidak akan berubah eh, dari waktu ke waktu. Sedangkan kemajuan itu bersifat kumulatif, artinya kemajuan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Sehingga hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai budaya serta agama, tentunya dengan adat istiadat, itu dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan. Kemungkinan-kemungkinan itu antara lain yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi yang gayut dengan nilai budaya, adat istiadat, dan agama, sehingga membuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus senantiasa didasarkan atas human religious. Yang kedua, iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya, adat istiadat, dan agama, ya, sehingga mengakibatkan terjadinya sekularisasi yang berakibat pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tanpa dikawal dan diwarnai dengan nilai human religious. Iptek yang menempatkan nilai agama, adat istiadat, dan budaya sebagai mitra dialog, ya, di saat diperlukan, ya, itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Karena apa? Karena sebagian dari ilmuwan itu beranggapan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi memang memiliki hukum tersendiri. Ya, jadi mereka punya kaidah tersendiri. Tetapi di pihak lain diperlukan faktor eksternal berupa budaya, ideologi, dan agama. Ya, untuk apa? Ketika kita bertukar pikiran, ya, meskipun dalam arti saling tergantung secara ketat, sehingga apa? Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kemanusiaan atau dapat difungsikan seluas-luasnya untuk eh, untuk bidang kemanusiaan. Oke, kita lanjutkan dulu biar paham ya. Lah hubungan ideal antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai budaya dan agama, ya,
Yang pertama, ya, adanya fenomena atau adanya perbedaan, ya. Meskipun belum dapat berlangsung secara optimal, keragaman budaya dan agama di satu pihak itu menjadi kekayaan tersendiri. Tetapi di pihak lain itu dapat memicu terjadinya konflik. Ya. Ini tidak perlu kita jelaskan karena contohnya sangat banyak, ya. Sehingga diperlukan atau sehingga perlu sikap inklusif dan toleran di masyarakat dengan komunikasi yang egaliter dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena yang kedua, bahwa penempatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di luar nilai budaya, adat istiadat, dan agama itu akan bersifat positifis ya, atau positisme. Namun bagi kelompok ilmiah ini justru menganggap sebagai intervensi faktor eksternal yang dapat mengganggu objektivitas ilmiah. Ini tolong diperhatikan ya, karena ini memang ada kaitannya atau memang ini logika ya. Terus yang ketiga, nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog, ya, seperti tadi di atas disebutkan mitra dialog, ini merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis untuk diterapkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di ruang hampa nilai itu justru akan menjadi bumerang dan membahayakan aspek kemanusiaan. Sehingga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia itu diupayakan agar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa membumi dan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemanusiaan. Oke. Pengembangan Pancasila sebagai ideologi negara itu merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai agama bangsa Indonesia, karena memang mampu mengakomodir dari seluruh aktivitas kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Demikian pula dengan aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia itu merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Oke. Sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa itu justru dapat mengakibatkan sekulerisme. Bangsa Indonesia itu memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga ketika pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, akan sama halnya
dengan membiarkan ilmu itu berkembang tanpa arah ya dan orientasi yang jelas ya. Ini perlunya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dikaitkan dengan budaya, dengan istiadat dan dengan agama. Ya, tujuannya apa? Agar pemanfaatan teknologi itu sesuai dengan yang kita harapkan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemanusiaan. Kemudian bertitik tolak pada asumsi-asumsi tersebut, maka Dasolen atau secara ideologi ya Pancasila itu berperan sebagai leading principle dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Nah, di sini para ilmuwan itu tetap berpeluang untuk mengembangkan profesionalitasnya tanpa mengabaikan nilai ideologi yang bersumber dari masyarakat Indonesia sendiri. Nah, oleh karena itu, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus dikembangkan sikap toleran dan gotong royong dalam keragaman agama, budaya, dan adat istiadat. Ya, dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat dan merumuskan Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia sehingga dapat menciptakan model pemimpin warga negara dan ilmuwan yang Pancasilais. Oke, itu tujuannya. Lah, setelah kita mengetahui konsep-konsep tadi, ya, atau prinsip-prinsip dari kenapa Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, maka kita perlu tahu juga konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu seperti apa, ya. Jadi pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Antara lain, yang pertama bahwa setiap pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia itu harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, itu harus. Ya. Kemudian, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Sehingga nilai-nilai Pancasila itu berperan sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia agar apa? Agar ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Ya, jadi ciri khas keindonesiaan masih tetap ada. Ya, di sini perlunya setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus berakar pada ideologi dan pada budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Sebentar, saya
Oke, kita lanjutkan bahwa tadi nilai-nilai Pancasila itu berperan sebagai rambu normatif ya, karena eh, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia itu ya agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Sehingga dengan demikian setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri ya. Artinya ya, setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus berakar dari budaya dan ideologi agar apa? Agar eh, dapat membumikan atau menjadikan apa istilahnya membumikan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dalam dalam pemanfaatannya di Indonesia. Jadi istilahnya indigenisasi daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Oke, kemudian pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu mengandung konsekuensi yang berbeda. Yang pertama, bahwa IPTEK itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang mengandung asumsi bahwa IPTEK itu sendiri berkembang secara otonom dan dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi dalam ruang yang bebas dan terbuka, ilmu pengetahuan itu ya akan berkembang secara otonom ya. Ini apabila kita tidak melihat dari kita memandang secara umum. Namun karena kita hidup di Indonesia, maka perlu adanya nilai-nilai ya yang dapat diadaptasi ya, dalam eh, pengembangan nilai-nilai Pancasila tadi sehingga keduanya bisa bertemu atau keduanya bisa bekerja sama. Nah, setiap iptek yang dikembangkan itu harus menyertakan nilai-nilai sebagai faktor internal. Nah, faktor internalnya tadi di depan sudah disebutkan ya. Sehingga dalam setiap pengembangan iptek itu harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Terus Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan asumsi bahwa ada aturan main yang harus disepakati ilmuwan sebelum pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Kemudian, setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa sendiri sebagai proses indigenisasi atau pembumian ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Pancasila bukan hanya sebagai dasar pengembangan nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Jadi secara secara umumnya bahwa tujuannya itu agar apa? Agar
dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak melupakan adat istiadat, agama, dan budaya. Karena apa? Karena ketika ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang, ya, itu akan, ya, kalau tidak disiasati atau disikapi secara baik dan benar, ya, itu akan merusak atau akan menjadi bumerang bagi kita sendiri, ya. Seperti pengembangan teknologi nuklir, ya. Apabila tidak kita ramu dari awal, ya, kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tentunya pengembangan teknologi nuklir, ya, akan digunakan sewenang-wenang, ya, bahkan akan mengancam kehidupan kita. Nah, itu tujuan yang akan apa? Yang akan atau yang dimaksudkan oleh bangsa kita secara umum. Sehingga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu memang bisa digunakan untuk memudahkan kehidupan kita dan bisa memanusiakan manusia lebih manusiawi. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari itu dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, iptek itu dapat memberikan, ya, kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup yang dihadapi. Tetapi di pihak lain dapat membunuh, bahkan dapat memusnahkan peradaban umat manusia. Nah, ini yang eh, kita maksudkan, ya, atau yang kita tuju. Ya, ini contoh, ya, kita ambil contoh yang pernah terjadi ketika ini contoh di Perang Dunia Kedua, yaitu adanya bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki di negara Jepang, ya. Itu dampaknya tidak hanya dirasakan oleh warga Jepang, tetapi juga menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada generasi berikutnya, ya, di seluruh dunia, bahkan menyentuh nilai kemanusiaan secara universal, ya. Contoh juga ketika ada kebocoran eh, reaktor di Chernobyl, ya, itu juga eh, memberikan atau menjadikan sebuah pelajaran, ya, bagi hidup kita atau hidup seluruh bangsa yang berkepanjangan, karena eh, kebocoran tadi, ya, membutuhkan waktu yang panjang, ya, untuk bisa dinetralisir. Ya. Sehingga nilai kemanusiaan itu bukan menjadi milik individu atau sekelompok orang saja, ya, tetapi menjadi umat seluruh umat manusia di dunia. Ya, ini, ya, akibat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, apabila tidak terkontrol itu akan menjadikan bumerang bagi kita, sehingga dapat membahayakan dari segi kemanusiaan, ya. Karena apa? Karena nilai kemanusiaan itu ternyata, ya, apabila terjadi suatu kejadian yang luar biasa yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu kita tidak akan memikirkan lagi bahwa itu urusan individu, kelompok, atau bangsa, tetapi seluruh umat manusia. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah,
pentingnya Pancasila sebagai pengembangan ilmu dan teknologi ya, itu dapat ditelusuri dari yang pertama bahwa adanya pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan, sehingga membutuhkan renungan ya dan berefleksi yang mendalam ya, agar apa? Agar tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, ada dampak negatif ya yang ditimbulkan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap lingkungan hidup ya, karena umumnya ya akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat titik nadir yang dapat membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Agar apa? Ya, tuntunan tadi agar apa? Agar tidak terjerumus dalam pengembangan yang mengakibatkan dampak atau berdampak negatif. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didominasi oleh negara-negara barat dengan politik globalnya itu ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia ya. Nilai-nilai khas tadi seperti adanya spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah dan rasa cinta keadilan ya. Itu bisa saja ya terhapus karena ya kalah dengan dominasi-dominasi yang berkembang di barat dan kita tidak bisa menyaringnya. Jadi perkembangan iptek itu memang ya berdampak pada global. Namun global itu harus kita sikapi ya seperti apa filter-filter yang akan kita gunakan sehingga tidak membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, ya, itu kalau dilihat ya, itu menjadi sesuatu yang penting atau yang sesuatu yang pokok. Sebab tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang terlepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, ya, ada beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Alasan-alasan itu antara lain yang pertama bahwa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, baik dengan alasan percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun alasan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, itu harus atau perlu mendapat perhatian yang serius ya. Karena umumnya ya, apabila terjadi kerusakan lingkungan ya, itu tidak diantisipasi dengan baik ya. Ini banyak contoh ya. Misalkan bekas tambang ya yang ada di Indonesia ya, itu
umumnya dibiarkan menganga begitu saja atau tanpa ada upaya-upaya bagaimana menetralisir agar bekas tambang yang penuh dengan bahan-bahan kimia itu dapat digunakan untuk objek-objek yang bisa membantu percepatan ekonomi, ya. Misalkan digunakan untuk pengembangan suatu ilmu pengetahuan sebelum biota-biota yang mampu hidup itu bisa berkembang, ya, karena apabila lingkungan itu sudah bisa ditumbuhi dengan biota, artinya lingkungan itu sudah netral. Yang kedua, bahwa penjabaran dari sila-sila Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat menjadi sasaran untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah, ya, itu mulai digantikan dengan gaya hidup global, ya, seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis, ya, yang tidak patuh membayar pajak, ini contohnya, dan juga menjadi free rider di negara ini, ya. Karena ya sifat-sifat yang disebutkan ini, ya, ini umumnya merusak, ya, merusak situasi dan merusak kondisi kita. Kemudian kalau dilihat dari sumber sejarahnya, ya, bahwa kaitannya Pancasila dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, itu berkaitan dengan, ya, tujuan kita atau tujuan bangsa Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Ini yang termuat dalam atau yang menjadi amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana kata mencerdaskan kehidupan bangsa itu mengacu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan. Nah, amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini, ya, yang terkait dengan mencerdaskan bangsa itu haruslah berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sehingga proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang terlepas dari nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas bangsa, musyawarah dan keadilan itu merupakan pencederaan, ya, terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan, mengingat para pendahulu negara yang sekaligus juga termasuk cerdik cendekiawan pada masa itu masih mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara yang baru lahir. Nah, sehingga peran para intelektual itu merangkap, ya, sebagai pejuang bangsa pada masa itu, sehingga masih sibuk sekaligus sebagai penata negara, ya,
Sehingga kalau digambarkan bahwa para intelektual itu merangkap pejuang bangsa. Saya ulangi, para intelek itu merangkap pejuang bangsa, ya, dan masih sibuk dalam upaya pembenahan dan penataan negara yang baru saja terbebas dari penjajahan atau baru saja terlahir sebagai bangsa yang merdeka. Kemudian penjajahan itu tidak hanya menguras sumber daya alam negara Indonesia, tetapi juga menjadikan bangsa Indonesia itu berada dalam kemiskinan dan kebodohan. Dan hanya sebagian saja yang dapat mengenyam pendidikan di masa penjajahan. Jadi masa penjajahan itu ya biasanya yang dapat atau yang boleh bersekolah itu adalah orang-orang yang memiliki otores atau memiliki suatu kewenangan, misalkan tokoh tokoh negara atau tokoh daerah ya atau pemuka agama itu biasanya baru eh, diperbolehkan untuk mengikuti pendidikan, itu pun hanya terbatas pada pendidikan rendah ya. Kalau mungkin sekarang ya mungkin sampai pada SMP ya, itu udah paling tinggi. Lah, di masa penjajahan itu ya, yang menjadi pelopor bagi kebangkitan bangsa itu sangat sedikit, sehingga ketika negara merdeka ya mereka merasa perlu ya untuk mencantumkan aspek kesejahteraan dalam dan aspek kesejahteraan dan pendidikan ya dalam pembukaan ya, sehingga tadi ada kaitannya dalam eh, mencerdaskan kehidupan bangsa itu harus memiliki ciri seperti itu ya, sehingga bangsa Indonesia ya bisa terbebas dari kemiskinan dan kebodohan. Kemudian ya ada beberapa tokoh bangsa ketika itu ya, ini seperti Insinyur Soekarno ya ketika melakukan kuliah umum di UIM ya berkaitan dengan Pancasila, yaitu tulisannya yang berjudul Pancasila sebagai Falsafah Negara yang disitir oleh Rektor UGM ya, dan dalam salah satu sarasehan itu menyinggung perlunya setiap sila Pancasila itu dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia ya, karena kalau tidak akan menjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kalau di zaman Orde Baru ya itu ada yang disebut dengan butir-butir Pancasila. Nah, ini yang dimaksud oleh Insinyur Soekarno adalah pemaknaan atau istilahnya pengertian Pancasila yang eh, di breakdown ke dalam butir-butir Pancasila. Sehingga Pancasila dapat dilaksanakan dengan mudah karena ada penafsiran-penafsiran ya yang dinamis dan sejalan dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Yang berikutnya bahwa masih
banyak sumber-sumber historis dalam berbagai diskusi dan seminar di kalangan intelektual itu berkaitan dengan pengembangan ilmu terutama di era tahun 80-an yang umumnya itu digagas oleh perguruan tinggi. Sehingga pada tahun 80-an itu banyak ya seminar-seminar ataupun apa, maupun diskusi-diskusi yang dipelopori oleh perguruan tinggi. Nah, konsep Pancasila sebagai dasar negara dalam atau dasar pengembangan nilai ilmu pengetahuan dan teknologi ya yang seperti yang disampaikan oleh Profesor Notonegoro ya itu menyatakan bahwa Pancasila itu harus merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, yaitu sebagai pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga objek ilmu pengetahuan atau hal-hal yang diselidiki. Maksudnya bahwa dalam pengembangan ilmu pengetahuan di sini ya itu harus menyatakan ya harus menerapkan Pancasila itu sebagai pegangan dan pedoman ya dalam pengembangan ilmu sehingga tidak menjadikan pangkal pandangan itu yang sempit atau yang negatif. Kemudian pendapat dari Profesor Yakob itu menegaskan bahwa Pancasila itu harus dapat membantu dan digunakan sebagai dasar etika pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Karena ada 5 prinsip besar yang terkandung dalam Pancasila ya dengan cakupan yang luas dan mendasar ya mencakup soal etika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Profesor Yakob itu? Yang pertama adalah adanya monoteis, kemudian ada humanis, nasionalisme, dan demokrasi. Yang ke serta keadilan sosial. Nah, ini dasar-dasar yang ada di sini ini ya selaras dengan Pancasila. Sehingga apa yang disampaikan oleh Profesor Yakob itu ya, dapat membantu ya dan dapat digunakan sebagai dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah ya menurut Profesor Yakob itu adalah yang pertama bahwa sila ketuhanan itu harus melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan antara irasional dan rasional, antara rasa dan akal ya. Dan sila ini juga menempatkan manusia sebagai bagian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan sebagai pusat dan tujuan, ya, serta menuntut tanggung jawab sosial. Sehingga sila ketuhanan ini ya memberikan rangsangan kepada kita untuk selalu ya berpikir atau selalu melengkapkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu ya
bernapaskan atau bercirikan religi atau mempunyai ciri religius. Artinya tidak melupakan sifat ketuhanan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pada sila kemanusiaan itu memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan itu sendiri, sehingga ilmu pengetahuan itu bisa dikembalikan fungsinya ya ke fungsi semula, yaitu untuk tujuan kemanusiaan. Yang ketiga, bahwa sila persatuan ya, ini melengkapi universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain. Sehingga dampak yang diinginkan atau dampak yang diharapkan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa mempersatu seluruh ya seluruh bangsa atau seluruh unsur bangsa Indonesia. Yang keempat atau sila kerakyatan di sini mengatakan bahwa sila ini mengembangkan autodinamika dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah teknologi itu berevolusi sendiri dengan leluasa. Sehingga segala percobaan dan penerapan dari ilmu pengetahuan serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus mencerminkan semangat demokrasi dan perwakilan rakyat ya yang harus dapat memusyawarahkannya sejak kebijakan penelitian sampai pada penerapan hasil-hasilnya. Yang berikutnya bahwa sila keadilan ya di sini menekankan bahwa keadilan seperti keadilan distributif, keadilan legalitas, dan keadilan komutatif ya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengajaran itu dapat diterapkan sebaik-baiknya ya. Untuk apa? Untuk pengembangan, pengejaran, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Pancasila sebagai orientasi pengembangan humaniora di Indonesia itu bertitik tolak dari kesadaran manusia ya yang hidup di tengah-tengah lingkungan ya. Lingkungan apa saja ya? Yaitu lingkungan material yaitu berkaitan dengan lingkungan buatan manusia seperti rumah, jembatan, peralatan ya dan sebagainya itu masuk dalam lingkungan material. Yang kedua, lingkungan sosial, yaitu lingkungan organisasi sosial, stratifikasi sosial, dan gaya hidup termasuk pada lingkungan. Yang ketiga, lingkungan simbolik, yaitu segala sesuatu yang meliputi makna dan komunikasi, seperti bahasa, nyanyian, seni, dan upacara serta tingkah laku itu masuk pada lingkungan simbolik. Nah, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu diletakkan sebagai kekuatan normatif humanisasi yang melawan kekuatan kecenderungan naturalisasi manusia dan mekanisasi manusia serta kesadaran teknik. Nah, di sini Pancasila sebagai kerangka kesadaran normatif humanisasi dapat merupakan atau dapat menjadikan pendorong pada dua arah yang penting, yaitu universalisasi ya, dan adanya transcendentalisasi. Universalisasi itu merupakan atau cara melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan dengan struktur, ya, terutama penggunaan simbol dan kepentingan sebuah kelompok sosial, baik yang datang dari kubu pasar bebas maupun dari negara
penggagas atau negara berencana. Sedangkan transendentalisasi itu merupakan peningkatan atau meningkatkan derajat kemerdekaan manusia ya ke dalam kebebasan spiritual untuk melawan dehumanisasi dan subhumanisasi manusia yang datang dari teknologi dan ilmu pengetahuan ya. Jadi sebagai kerangka kesadaran normatif tadi ya, Pancasila dapat mendorong ke dua hal tersebut ya. Di mana ya kita lanjutkan bahwa Pancasila sebagai orientasi dari pembangunan bangsa dan pengembangan etika ilmu pengetahuan menurut Sastra Prateja, Profesor Sastra Prateja itu menegaskan dua peran Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, bahwa Pancasila itu merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, seperti apa orientasi tadi atau seperti apa penegasan ya tadi, penegasan dua peran tadi. Dalam kaitannya Pancasila sebagai landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ini mencakup hal-hal yang pertama bahwa pengembangan ilmu pengetahuan itu harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena dapat saja penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak sejalan dengan keyakinan religius. Sungguh pun keduanya memiliki logika sendiri ya. Jadi logika agama dan logika ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etika berdasarkan kemanusiaan. Yang berikutnya bahwa iptek itu merupakan unsur yang menghomogenisasi atau membumikan ilmu pengetahuan dan teknologi ya atau menghomogenisasi budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Ini kaitannya Pancasila sebagai landasan dan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip yang keempat, ya masih dalam kaitannya pengembangan dari kebijakan tadi, bahwa prinsip demokrasi itu akan menuntut bahwa penguasaan iptek itu harus merata, ya, di semua masyarakat, karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. Ya. Jadi kita harus menyadari, ya, ketika kita membicarakan atau mengupas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, bahwa teman-teman kita ya di luar atau di daerah-daerah yang terdepan ya itu terkadang masih berhubungan dengan adanya listrik ataupun adanya dengan sinyal ya. Tidak seperti yang ada di kota-kota besar yang listrik dan sinyalnya tersedia dengan elegan sehingga setiap saat bisa
berkomunikasi, atau setiap saat bisa berinteraksi dengan dunia luar. Nah, teman-teman kita yang di daerah tertinggal, di daerah terluar, atau di daerah yang masih jauh dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, mereka memerlukan kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, termasuk sumber daya penggeraknya, ya, itu menjadi sesuatu kebutuhan yang memang sangat-sangat diperlukan. Kemudian yang kelima, bahwa kesenjangan dalam penguasaan iptek itu harus dipersempit, ya. Jadi bukan orang-orang yang berada di kota-kota besar saja, ya, tapi harus semua ikut merasakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kesenjangan dalam penguasaan iptek itu harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata sebagai konsekuensi dari prinsip keadilan sosial. Nah, Pancasila sebagai landasan etika pembangunan, kaitannya dengan landasan etika, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pengembangan atau pembangunan iptek itu. Yang pertama, bahwa pengembangan iptek itu terlebih yang menyangkut manusia harus menghormati martabat manusia, ya. Termasuk misalkan dalam rekayasa genetika, ya. Itu tidak boleh, ya, dalam rekayasa genetika tidak boleh sembarangan sehingga mengaburkan nilai kemanusiaan atau mengaburkan ciri kemanusiaan. Kemudian iptek itu harus meningkatkan kualitas hidup manusia, baik kehidupan sekarang maupun kehidupan manusia yang akan datang, termasuk di para generasi muda. Yang ketiga, bahwa pengembangan iptek itu hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional, maupun global. Yang keempat, bahwa iptek harus terbuka untuk masyarakat, ya. Tidak boleh ditutup-tutupi, karena, ya, iptek itu harus bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia atau seluruh bangsa Indonesia. Sehingga selain terbuka, ya, itu juga harus diberitahukan, termasuk, ya, hal-hal yang berdampak langsung kepada kehidupan atau kepada kondisi hidup masyarakat. Jadi kalau memang itu bahaya, ya, harus dijelaskan bahayanya seperti apa. Kalau memang itu baik untuk kehidupan, juga harus dijelaskan kebaikannya seperti apa. Sehingga iptek itu dapat membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, jika timbul pertanyaan, ya, apakah yang menjadi landasan pengembangan ilmu ekonomi di Indonesia? Karena yang tadi kita sebutkan, ya, itu umumnya ilmu pengetahuan yang sifatnya yang berkaitan dengan teknologi, ya, seperti kemajuan yang mungkin perlu dilihat, ya, atau patut diacungi jempol, ya, seperti adanya pindad, ya, seperti eh, IPTN, ya, itu merupakan bentuk-bentuk atau eh, implementasi dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia, ya. Itu umumnya, ya, itu digunakan untuk keperluan militer. Tapi ada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan seperti ekonomi yang ada di Indonesia. Sehingga
kalau timbul pertanyaan apa yang menjadi landasan nilai pengembangan ilmu ekonomi di Indonesia, itu kita juga harus tahu ya. Seperti Profesor Emil Salim itu pernah memperkenalkan untuk pertama kalinya dengan istilah ekonomi Pancasila, ya, itu melalui eh, tulisannya yang dimuat di Lembaga Ketahanan Nasional eh, dan Lembaga Lembaga Ketahanan dan Teknologi Nasional dan Lembaga Pertahanan Nasional ya, dengan memberikan dasar terhadap jalannya ekonomi pemerintahan Orde Baru waktu itu ya, di mana beliau menolak ya, menolak kehadiran ekonomi neoklasik ya, karena beliau tidak menolak karena kehadiran ekonomi neoklasik ya, karena apa? Karena ilmu ekonomi neoklasik ya, bagi yang pernah belajar ya, neoklasik itu apa? Yaitu ilmu ekonomi ya, yang kalau ilmu ekonomi itu dibagi dua ya, menjadi neoklasik dan ekonomi modern. Neoklasik itu ya yang atau menjadi tokohnya seperti Keynesian ya. Kalau yang modern itu banyak ya. Termasuk pengembangan koperasi itu termasuk ekonomi modern. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, Profesor Emil Salim ini ya memperkenalkan istilah ekonomi Pancasila ya, yang di mana beliau meletakkan dasar-dasar ya terhadap jalannya ekonomi di pemerintahan Orde Baru, di mana beliau itu tidak menolak kehadiran ekonomi neoklasik ya, karena memang ilmu itu bersifat universal dan ketika terjadi ketidaksesuaian, maka kekeliruan itu bukan terletak pada ilmunya, tapi terletak pada prakteknya. Kemudian pendapat Profesor Emil Salim ini diperkuat ya oleh Profesor Mubiarto. Beliau mengembangkan ekonomi Pancasila dan menegaskan bahwa teori ekonomi neoklasik tidak mampu mendistribusikan hasil ekonomi secara merata dan tidak mendukung terhadap gagasan keadilan sosial ya. Karena memang ekonomi neoklasik ini ya bercirikan pada orang-orang barat sehingga tidak berpikir tentang keadilan ya. Sehingga landasan ekonomi Pancasila itu terutama terletak pada kunci keadilan sosial. Sebab yang dapat merasakan ketimpangan itu adalah masyarakat luas. Nah, ini pentingnya ya kalau kita ber atau membicarakan ekonomi ya tentunya kaitannya dengan keadilan sosial. Karena apa? Karena kita adalah makhluk sosial ya, dan juga makhluk yang berketuhanan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ciri yang disampaikan dari Profesor Mubiarto berkaitan dengan ekonomi Pancasila, yang pertama bahwa roda ekonomi itu digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Kemudian adanya kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah
kemerataan sosial atau egalitarianism. Yang ketiga, bahwa prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang ya, yang bertanggung jawab atau yang ini salah ketik ya. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang bertanggung jawab, yang berarti ya perekonomian yang tangguh, yang berarti ya nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Ini salah ketik ya, sehingga agak membingungkan. Yang keempat, bahwa koperasi itu merupakan sokok guru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling konkret sebagai usaha bersama. Kita tahu bahwa kalau koperasi ya itu setiap anggota memiliki hak yang sama terhadap jalannya usaha yang ada di koperasi itu ya, sehingga di akhir tahun ya umumnya ada yang dinamakan dengan sisa hasil usaha ya. Kalau di perusahaan itu disebut dengan saham. Terus yang berikutnya ya, sebagai ciri dari ekonomi Pancasila yaitu adanya keseimbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi yang menjamin keadilan sosial. Nah, berdasarkan urian tersebut ya dari 5 ciri ekonomi Pancasila tadi ya, itu diketahui bahwa pengembangan ekonomi model yang disampaikan oleh Profesor Mubiarto itu adalah cara untuk memberi landasan moral terhadap ekonomi yang diterapkan dalam kehidupan bernegara. Ya, yaitu sebagai contoh yang pertama tadi ya atau ciri yang pertama, kemudian keadilan sosial itu ciri yang kedua, dan yang kelima adalah semangat nasional. Ciri yang ketiga dari 5 ciri tadi adalah penggerak ekonomi melalui koperasi. Yang keempat, dan merupakan pilihan yang tepat untuk penyelenggaraan negara. Ya. Jadi kelima ciri tadi itu merupakan ya, landasan terhadap ekonomi yang diterapkan dalam kehidupan bernegara, keadilan sosial, dan semangat nasional. Kemudian ada penggerakan ekonomi melalui koperasi, ya, dan merupakan pilihan yang tepat bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, sumber politiknya seperti apa? Ini umumnya sumber politik itu hampir bersama dengan pembahasan yang sebelumnya. Sumber politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang pertama yaitu Orde Lama itu meletakkan Pancasila sebagai dasar pengembangan atau orientasi ilmu yang secara eksplisit dikemukakan, tetapi dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Prakteknya masih jauh ya. Kemudian yang kedua, di masa Orde Baru ya, meskipun Pancasila dinyatakan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi
penegasan dari penegasan sebagai dasar pengembangan ilmu itu belum diungkapkan secara tegas. Kemudian pada era reformasi, ya termasuk di pidatonya Bapak Presiden Habibie, beliau menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan dan dapat disimpulkan bahwa sumber politik dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK itu bersifat apologis, ya, karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Nah, di sini kaum yang lain dikanaktirikan, jadi tidak seimbang. Kemudian dinamika dan tantangannya seperti apa, ya? Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai pada era reformasi. Dan pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan, ya. Prakteknya juga masih sangat kurang. Kemudian kajian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu baru dapat perhatian secara khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual dan beberapa perguruan tinggi, khususnya yang disponsori oleh UGM yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila, ya, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di tahun 1987 dan simposium di tahun 2006, ya. Sehingga Pancasila atau UGM itu dikenal dengan kampus Pancasila. Kemudian ada beberapa tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia, ya. Yang pertama adanya kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia, yang akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu terbatas, dan upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila belum menemukan wujud nyata dan dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi di pasar, berorientasi pada modal besar. Yang kedua, adanya globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Ya, sebentar lagi selesai, ya. Oh, menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Sehingga Pancasila sebagai pengembangan iptek itu baru pada tahap wacana. Ya, sehingga yang berikutnya adalah adanya praktek pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability, satisfaction, result, ya. Ini merupakan pragmatisme dari sebagai ciri dari hal yang bertentangan dengan Pancasila tadi. Esensinya, ya, ya seperti ini, ya, Pancasila sebagai ketuhanan itu harus menumbuhkan kesadaran Pancasila itu ya, ini sebagai ini, ya, ini nanti sama karena waktunya sudah mau mepet, ya, tinggal 5 menit lagi, ya, ya, ini bahwa Pancasila
pada hakikat agama itu harus menjadi kesadaran manusia tentang kehidupan dan ibarat sedang menempuh ujian ya. Jadi selain sebagai salah satu ujian bagi manusia adalah kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan bukan untuk merusak bumi ya. Kemudian pada sila yang adil dan beradab itu kita harus memiliki keinginan untuk kecukupan materi dan bersosialisasi untuk eksistensinya ya, agar tetap dihargai ya. Kemudian pada sila persatuan itu kita harus selalu bekerja sama dan sinergi antar individu dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Kemudian pada sila kerakyatan kita harus eh, menjadikan asas kerakyatan itu mengandung pengertian bahwa pembentukan negara Indonesia ya itu untuk semua rakyat Indonesia. Dan pada sila keadilan itu agar tidak terjadi gap yang akan merusak atau sebagai jurang pemisah antara eh, para ilmuwan dengan eh, antara ilmuwan ahli teknik yang mengelola industri dengan pengembang eh, di perusahaan yang keduanya ini sekaligus bisa diarahkan untuk menjamin adanya sebuah kesejahteraan. Nah, urgensinya seperti ini ya. Kalau kita perkembangan Western ya kemudian tidak boleh mengikuti budaya-budaya Barat, tapi harus mempunyai orientasi sendiri ya. Nah, ini oke. Terima kasih atas ininya ya. Oke, karena waktunya tinggal sedikit, nanti pertanyaan bisa dilakukan melalui WA saja ya. Waktunya tinggal berapa menit? 2 menit lagi ya. Oke ya, saya sampaikan kembali bahwa materi ya, materi yang digunakan untuk UAS dari awal sampai akhir ya. Terus nanti minggu depan akan kita sharekan ya setelah mendapat izin dari Pak Sopyan dan kita akan ketemu di hari Sabtu ya secara tatap muka untuk yang berada di wilayah Jabodetabek. Oke, terima kasih karena waktunya sudah mau habis. Terima kasih. Dan kita akhiri pertemuan kita. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama kami menyampaikan materi, mohon dapat dimaafkan. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam Pak, terima kasih Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nanti materi akan kita share setelah saya perbaiki. Ada beberapa kata yang salah tadi, typo-nya. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Absennya sudah, Pak. Apa? Absennya gimana, Pak? Udah ya? Absennya dilakukan sendiri. Tadi sudah Oh saya. iya. Oh iya. Jadi Iya, Anda Pak. buka ke Siakat, Anda absen sendiri, ya. Tolong Oh, dilakukan iya, itu, Pak. karena Iya, berkaitan Pak. dengan Makasih, Pak. dengan nilai nanti juga. Jadi tolong absen ya diperhatikan ya, dibuka sendiri di Siakat ya. Tolong diisi ya. Karena itu ada 10% ya. Jadi akan memberikan dampak yang lumayan ya. Tolong ya. Karena setiap pertemuan ada 2. Jadi hari ini sama mungkin besok kalau enggak di hari berikutnya ya. Tolong selalu dipantau untuk kehadirannya. Terima kasih. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak.